Iya, salam. Selamat siang bagi semua yang sudah hadir. Apa kabar? Oke. Kelihatannya ada delay sedikit di tampilan saya. Nah, sekali lagi selamat siang buat semua yang sudah ada di presentasi live ini. Mohon bantuannya untuk menyebarkan link live pada siang ini, dan kita akan membahas satu topik yang sangat penting karena ada banyak kebingungan di antara mereka yang tidak belajar tapi rajin ngomong, dan mereka yang kelihatannya belajar tapi mengemukakan statement-statement yang salah secara historis. Dan itu perlu diluruskan karena itu mendiskreditkan kredibilitas daripada sejarah kekristenan, terutama elemen-elemen penting di dalam sejarah kekristenan seperti Konsili Nisea, seperti ajaran Tertullianus, yang akhir-akhir ini coba dipresentasikan sedemikian rupa sehingga Konsili Nisea itu tampak buruk di mata publik, dan mendadak Tertullianus menjadi teman dari para penganut Yohanes Pentakostalisme. Nah, itu yang tadi saya katakan, orang-orang ini tidak belajar tapi rajin ngomong, atau orang-orang yang kelihatannya belajar tapi mereka tidak menguasai bidang ini, sehingga mengemukakan statement-statement yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akurat secara historis. Dan ini perlu diluruskan, bukan hanya untuk gagah-gagahan, itu bukan merupakan tujuan saya di dalam presentasi ini, tetapi untuk memberikan pembekalan iman kepada jemaat bahwa ajaran Tritunggal yang diimani sampai dengan hari ini merupakan sebuah ajaran yang universal dianut di dalam sejarah gereja, even sebelum Konsili Nisea. Dan itu akan saya buktikan di dalam presentasi pada siang ini. Jadi pastikan saudara memperhatikan materi yang saya sampaikan. Nanti saya akan gunakan PowerPoint. Dan perhatikan bukti-bukti yang saya presentasikan dalam rangka menanggapi video presentasi Pak Joshua Teu bersama dengan Dr. Wimpi Lintuuran tadi malam yang membahas tentang Konsili Nisea. Jadi saya akan membagikan link presentasi saya supaya kita tidak membuang waktu sekarang, dan sekali lagi mohon bantuannya untuk membagikan link presentasi ini baik yang menonton melalui Facebook maupun yang menonton melalui YouTube. Oke, saya akan gunakan PowerPoint supaya saya bisa memperlihatkan kepada saudara-saudara bukti-bukti apa yang saya rujuk di dalam presentasi ini. Nah, sebagaimana yang saudara lihat di judul presentasi PowerPoint ini, saya terutama akan berbicara mengenai Tertullianus yang tadi malam dipresentasikan secara bukan hanya tidak fair dan di dalam konteks yang salah, tapi juga dipresentasikan secara salah, betul-betul salah. Dan saya akan meluruskan kesalahan itu. Sekali lagi bukan untuk tujuan gagah-gagahan, tetapi untuk kepentingan pembinaan iman jemaat, sehingga tidak mendapatkan pengaruh yang buruk dari presentasi dari orang-orang yang tidak qualified untuk bicara tentang sejarah. Jadi saudara-saudara silakan memperhatikan isi materi dari presentasi ini. Semua materi yang saya presentasikan ini berasal dari literatur sejarah gereja yang dapat dipercaya dan dinilai handal. Kalau orang studi tentang sejarah dogmatika atau sejarah doktrin, orang refer kepada literatur-literatur ini. Jadi saya tidak asal mangap, saya tidak menciptakan teori saya sendiri, tapi saya akan mengemukakan quote demi quote, termasuk dari Tertullianus sendiri. Saya punya bukunya Tertullianus, The Complete Works of Tertullian, yang berisi hampir 30-an trakat atau risalah dari Tertullianus. Salah satunya yang sangat penting, yang relevan dengan isu ini adalah tulisannya Melawan Praxeas. Dan saya membaca tulisan Tertullianus. Makanya tadi malam begitu mendengar presentasi dari Dr. Wimpi Lintuuran,
termasuk juga Joshua Teu yang mengomentari Konsili Nisea sebagai sumber kekacauan, saya betul-betul tepuk jidat. Saya betul-betul tepuk jidat. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada saudara, berhati-hati untuk mendengarkan pengajaran apapun, even dari mereka yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan. Sebab kadang-kadang orang hanya menganggap aja, tapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan dan tidak mempresentasikan materi yang dia bicarakan itu secara akurat. Khususnya ketika menyangkut isu-isu yang sangat sentral, sangat fundamental di dalam iman Kristen. Nah, bukan berarti saya tidak bisa salah. Saya juga di dalam presentasi saya sering slip of tongue, salah ucap dan lain sebagainya. Tetapi saya berusaha supaya semua poin-poin penting, proposisi-proposisi penting yang saya kemukakan, itu well ground, memiliki dasar yang baik dan bisa dibuktikan melalui bukti-bukti, entah itu bukti-bukti sejarah atau bukti-bukti literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudara, saya hari ini sekali lagi akan membahas tentang Tertullianus yang mencoba digunakan atau dipresentasikan oleh Dr. Wimpy Lintuuran dan Joshua Teu secara salah tadi malam. Dan dengan segala hormat saya tidak berusaha untuk menyerang kepakaran atau kredibilitas akademik dari Dr. Wimpy Lintuuran, tetapi sebagai akademisi kita wajib untuk berbicara secara akurat, dan itu merupakan sebuah kode etik bersama di dalam dunia akademik. Nah, saya sih tahu kualitas akademik dari Joshua Teu itu adalah kualitas yang sama sekali tidak patut dihargai. Tapi sekarang saya bicara tentang Dr. Wimpy Lintuuran, meskipun saya tidak mengenal beliau secara personal, tapi saya menghargai usia senja beliau, dan dengan segala hormat saya akan mempresentasikan materi yang komplit berbeda dari kesan yang dikemukakan oleh Dr. Wimpy Lintuuran di dalam sesi live bersama dengan Joshua Teu tadi malam. Nah, ini adalah video yang saya rujuk untuk presentasi ini. Fakta tidak terungkap, Konsili Nisea 325, Trinitas penyebab kekacauan gereja, bersama Dr. Wimpy Lintuuran. Nah, Pak Joshua Teu dengan memberikan judul ini, sebenarnya betul-betul memberikan sebuah judul yang completely misleading. Judul yang completely misleading, Pak Joshua Teu. Kontroversi yang kemudian memicu diadakannya Konsili Nisea itu bukan pertama kali dipicu oleh doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas sudah dianut secara universal. Bahkan nanti saya akan buktikan dari tulisan Tertullianus pada abad kedua memasuki abad ketiga. Tertullianus menyebut doktrin Trinitas sebagai doktrin yang Katolik. Katolik doktrin, Katolik di situ bukan gereja Katolik, tapi doktrin yang universal. Bahkan dia menyebutnya sebagai rule of faith, Catholic rule of faith, aturan iman yang yang menyebabkan terjadinya Konsili Nisea adalah munculnya ajaran sesat bernama Arianisme. Bernama Arianisme yang telah terlebih dahulu akan saya perlihatkan. Telah terlebih dahulu dicap sebagai bidat di dalam satu konsili lokal di Mesir dipimpin oleh Bishop Alexander dari Alexandria di Mesir. Itu beberapa tahun, sekitar 4 tahun, tahun 321 sebelum Konsili Nisea tahun 325. Jadi jangan memutarbalikkan fakta. Doktrin Trinitas tidak menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Yang menimbulkan perpecahan di dalam sejarah gereja adalah munculnya ajaran sesat. Anda ini seorang penipu atau seorang akademisi? Anda wajib, meskipun Anda adalah penganut ajaran sesat bernama Oneness Pentakostal, tapi Anda tidak boleh melepaskan diri dari kode etik akademik untuk berbicara secara akurat. Jangan memberikan nama buruk kepada doktrin Trinitas dan memberikan nama buruk kepada Konsili Nisea, mencap doktrin Trinitas dan Konsili Nisea sebagai penyebab kekacauan, ketika yang menyebabkan kekacauan dan kontroversi itu adalah munculnya ajaran sesat.
Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang telah diterima secara universal menyebabkan kekacauan? Yang menyebabkan kekacauan adalah ajaran yang muncul belakangan, sebagaimana yang akan saya buktikan. Dan ajaran sesat yang muncul belakangan itulah yang menimbulkan kontroversi. Jadi apakah maksud Anda, oke, gereja boleh mengajarkan doktrin Tritunggal, tapi begitu muncul ajaran sesat seperti yang Anda ajarkan, gereja tidak boleh menanggapi itu. Gereja membiarkan itu. Dan kalau gereja menanggapi itu dan memberikan perhatian serius terhadap ajaran sesat itu seperti yang sekarang Anda timbulkan di gereja-gereja di Indonesia sekarang, begitu orang-orang Kristen seperti saya, Pendeta Muriwali, Pendeta Isra Soru, dan para apologet Kristen yang lain memberikan tanggapan, lalu mendadak Anda menaruh nama buruk itu kepada mereka yang memberikan tanggapan. Jadi maksud Anda boleh mengajarkan ajaran sesat di dalam kekristenan dan tidak boleh ada yang memberikan tanggapan terhadap Anda. Anda jangan playing victim. Andalah yang menimbulkan keresahan dan kekacauan di Indonesia. Dan presentasi Anda tadi malam itu betul-betul mengecewakan dan memperlihatkan bahwa betapa putus asanya Anda untuk memperjuangkan ajaran sesat Anda ada di bumi Indonesia, di dalam tubuh kekristenan di Indonesia. Dan orang seperti saya dan para apologet Kristen yang lain, para teolog Kristen yang lain, yang setia kepada kekristenan, yang setia kepada kitab suci, yang berpegang teguh terhadap iman Kristen yang historik, tidak akan membiarkan itu terjadi di bumi Indonesia. Anda harus paham itu. Setiap kali Anda membuka mulut, kami akan memberikan counter. Kontroversi ini akan berakhir kalau mulut Anda diam. Jadi jangan berharap bahwa orang-orang Kristen harus menutup mulut, tidak memberikan tanggapan, lalu Anda yang boleh ngomong. Begitu orang Kristen ngomong, maka mereka lah yang menimbulkan kekecewaan. Hey, jangan playing victim. Anda sekarang menjadi pecundang di Indonesia. Dan akan saya buktikan itu, Pendeta Joshua Theo. Mari kita baca, sebelum ke situ saya ingin kemukakan dulu apa yang dikemukakan oleh Dr. Wimpi Lintuhuran di dalam presentasinya bersama dengan Joshua Theo tadi malam. Dr. Wimpi Lintuhuran menyatakan bahwa event Tertullianus mengemukakan ajaran yang berbeda dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Bukan Konstantinopel, pengakuan iman Nisea yang pertama tahun 325 Masehi. Dan itulah sebabnya Dr. Wimpi Lintuhuran menyatakan jangan mudah mensesat-sesatkan orang. Nah, Dr. Wimpi Lintuhuran dengan segala hormat, Anda mengemukakan pernyataan yang salah secara historis. Dan akan saya buktikan di dalam presentasi ini. Kemudian, mendengar pernyataan Dr. Wimpi Lintuhuran yang demikian, Joshua Theo dengan putus asanya mengejar Dr. Wimpi Lintuhuran dengan mengajukan pertanyaan. Jadi menurut Dr. Wimpi Lintuhuran, Tertullianus sesat enggak? Oke, jadi itu adalah konteks atau proposisi-proposisi inti yang akan saya tanggapi di dalam presentasi ini. Apakah ajaran Tertullianus berbeda dalam arti berbeda bertentangan dengan ajaran Trinitarian yang ada di dalam Konsili Nisea? Dan apakah ajaran Tertullianus di dalam konteks diskusi ini bisa dirangkul untuk menolong posisinya Joshua Theo sebagai seorang penganut Yohanes Pentakostals? Nah, saya akan memperlihatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab dengan mutlak tidak. Mutlak tidak. Tertullianus tidak mengajarkan ajaran yang berbeda dengan isi pengakuan iman Nisea 325. Tertullianus juga sebaliknya adalah musuh yang sangat gagah berani menyebut ajaran modalisme yang nanti menjadi cikal bakal dari ajaran Yohanes Pentakostal sebagai ajaran setan. Jadi Joshua Theo kalau hidup pada masa Tertullianus dicap sebagai pelayan setan. Nanti saya akan perlihatkan kutipan dari Tertullianus. Oke. Nah, Pak Joshua Theo ingat, Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara,
supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Jadi siapa yang menimbulkan perpecahan? Ajaran sesat. Dan karena ajaran sesat itu menimbulkan perpecahan, maka Paulus menasihati orang-orang Kristen di Roma supaya menghindari ajaran sesat dan menghindari para pengajar sesat. Orang-orang Kristen, dengarkan nasihat Rasul Paulus. Hindari ajaran sesat dan hindari para pengajar sesat. Jangan membeli doktrin dari para pengajar sesat. Nah, untuk mengerti tentang Konsili Nisea, kita perlu mulai tentang situasi pra-Konsili Nisea. Kemudian situasi yang memicu lahirnya Konsili Nisea, dan apa yang terjadi atau apa yang dirumuskan di dalam Konsili Nisea. Sejak tanggal 24 Februari tahun 303, mulai muncul penganiayaan hebat. Sebenarnya penganiayaan itu sudah berlangsung sejak abad pertama. Tetapi mereda sedikit, muncul lagi, mereda sedikit, muncul lagi, dan tanggal 24 Februari tahun 303, penganiayaan yang sangat hebat dilakukan terhadap orang-orang Kristen di Kekaisaran Romawi oleh Kaisar Diocletianus. Dan penganiayaan itu berakhir ketika Kaisar Galerius pada tahun 311 mengeluarkan perintah toleransi terhadap kekristenan di dalam Kekaisaran Romawi. Jadi penganiayaan itu terjadi, kemudian menjadi berkurang sejak perintah dari Kaisar Galerius tahun 311 bahwa kekristenan mendapat toleransi untuk ada di dalam Kekaisaran Romawi. Kemudian 2 tahun kemudian, tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus melegalkan kekristenan sebagai agama resmi di dalam Kekaisaran Romawi. Nah, tapi saudara jangan salah paham. Saudara jangan salah paham. Keputusan Kaisar Konstantinus pada tahun 313 Masehi tidak membuat kekristenan sebagai agama negara. Itu harus dibedakan. Kekristenan sebagai agama negara itu baru diputuskan tahun 380 oleh Kaisar Theodosius I. Keputusan Kaisar Konstantinus pada tahun 313 Masehi hanya menetapkan kekristenan sebagai salah satu agama resmi yang diakui haknya, diakui legalitas praktik-praktik keagamaannya, dan karena itu boleh tumbuh dan berkembang sebagai agama resmi di dalam Kekaisaran Romawi. Jadi saudara jangan salah paham tentang Edik Milano yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 313 Masehi. Nah, apa pentingnya situasi pra-Nisea ini untuk memahami tentang Konsili Nisea? Pasca Kaisar Konstantinus mengeluarkan perintah toleransi dan melegalkan kekristenan sebagai agama resmi di dalam Kekaisaran Romawi, setelah tahun 313 Masehi muncul Arius, seorang bishop yang mengajarkan bahwa Kristus meskipun adalah pencipta dunia, tetapi dia sendiri, Kristus sendiri adalah ciptaan Allah. Jadi Kristus adalah ciptaan yang pertama, kemudian melalui Kristus segala sesuatu yang lain diciptakan. Jadi Kristus adalah agen penciptaan, tapi Kristus sendiri adalah ciptaan. Jadi karena itu Kristus tidak sepenuhnya ilahi, therefore not truly divine. Itu adalah ajaran Arius. Nah, ajaran Arius berkembang di Mesir dan mendapat perlawanan dari Bishop Alexander di Alexandria, Mesir. Dan faktanya pada tahun 321 Masehi, Bishop Alexander di Alexandria mengumpulkan sekitar 100 bishop baik dari Mesir maupun Libya untuk bersidang mengenai ajaran sesat yang diajarkan oleh Arius. Dan di dalam konsili lokal itu di Alexandria, Mesir pada masa itu, tahun 321, Arius telah dinyatakan sebagai bidat,
sebagai heretik, pengajar sesat, dan diekskomunikasikan. Tetapi itu tidak menghentikan Arius untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Persis seperti yang dilakukan oleh Joshua Teus sekarang. Tidak menghentikan dia, malah makin mangap terus. Dan itulah sebabnya pada tahun 325 Masehi, karena Kaisar Konstantinus khawatir akan terjadi konflik internal di dalam gereja, maka Kaisar Konstantinus mengirim undangan kepada sekitar 1.800 bishop yang ada di seluruh Kekaisaran Romawi untuk menghadiri sebuah sidang besar yang disebut dengan Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Dan menurut surat yang dikirim oleh Kaisar Konstantinus, setiap bishop itu boleh membawa 2 orang penatua dan 2 orang pelayan. Itu di dalam surat yang dikirim oleh Kaisar Konstantinus. Tetapi yang hadir di dalam Konsili Nisea hanya berjumlah 300-an orang. Ada yang bilang 318, ada yang bilang 300 orang, ada yang bilang 320. Jadi kita bulatkan saja sekitar 300 orang. Dan itu adalah jumlah yang hanya sekitar 1/6 dari seluruh jumlah bishop di dalam Kekaisaran Romawi pada masa itu. Nah, saudara perhatikan. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa catatan penting yang saya perlu kasih sampai pada poin ini. Di dalam konsili itu, yang hadir, para bishop yang hadir itu, hanya terdiri atas 2 golongan utama. Jadi tidak terdiri atas berbagai golongan seperti yang dipopularkan di dalam film-film dan di dalam media massa bahwa ada kaum Gnostik, ada Marcion, ada Sabellian, ada Arian, kemudian ada Ortodoks. No. Konsili itu terutama diadakan untuk menangani bidat Arianisme. Itulah sebabnya hanya ada 2 kelompok yang terutama hadir di dalam konsili itu. Meskipun, sekali lagi, perhatikan, meskipun ada sejumlah kecil uskup atau bishop yang hadir di dalam konsili itu yang menganut ajaran Sabellianisme. Tapi jumlah mereka tidak banyak. Jadi terutama yang dibahas di dalam konsili itu adalah ajaran Arianisme. Itu yang pertama. Yang kedua, Kaisar Konstantinus di dalam Konsili Nisea tidak menggunakan paksaan berdasarkan kekuasaan politiknya untuk memenangkan pandangan tertentu. Jadi kalau orang bilang, oh karena sidang itu diinisiasi oleh seorang pemimpin politik, maka dia menggunakan political power-nya untuk menetapkan ajaran Trinitas yang menang, itu simply sampah sejarah. No. Kalau saudara baca pidato pembukaan dari Kaisar Konstantinus, saudara bisa baca di dalam buku ini, Ecclesiastical History, di lampirannya, mengenai historical overview Konsili Nisea. Di dalam pidato pembukaannya, Kaisar Konstantinus jelas-jelas mengatakan, saya hanya ingin ada kedamaian, saya hanya ingin ada ketenangan, tetapi saya sendiri bukan seorang teolog. Jadi dia tidak menggunakan political power-nya untuk memenangkan posisi ortodoks Trinitarian di dalam konsili itu. Simply tidak. Jadi itu yang saudara perlu ingat baik-baik. Kemudian, kalau saudara perhatikan di bawah slide itu yang berwarna merah, ada seorang bishop bernama Sabinus. Dia berasal dari sekte Makedonius yang percaya bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi, hanya sebuah kekuatan, power, force, dan mencela para bishop yang hadir di dalam Konsili Nisea dengan sebutan ordinary and ignorant men, orang-orang biasa dan yang tidak terpelajar atau yang tidak tahu apa-apa. Itu simply merupakan sesuatu yang salah. Pertama, para bishop yang hadir di dalam Konsili Nisea, ingat tadi di dalam pendahuluan pra-Nisea tadi, adalah orang-orang yang sama yang mengalami penganiayaan hebat
pada masa Kaisar Diokletianus. Dan orang-orang yang menganiaya penganiayaan hebat itu, kalau saudara baca di dalam Eusebius, dikatakan mereka datang dengan membawa tanda-tanda Kristus. Itu adalah sebutan yang juga digunakan oleh Paulus di dalam surat-surat untuk bicara tentang luka-luka yang dialami di tubuhnya, mengalami rajam, mengalami lemparan batu, mengalami aniaya karena memberitakan Injil. Mereka datang dengan membawa tanda-tanda Kristus pada tubuh mereka. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan mengkompromikan iman mereka sedikit pun hanya karena ada seorang kaisar bernama Konstantinus. Kalau Kaisar Konstantinus menggunakan political powernya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen. Sebab mereka telah membuktikan daya tahan dan komitmen iman mereka ketika mengalami penganiayaan pada masa Diokletianus. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak membuang iman mereka. Mereka rela menanggung aniaya demi mempertahankan iman mereka kepada Kristus dan ajaran yang sehat di dalam kekristenan. Dan orang-orang inilah yang datang ke dalam sidang itu membawa tanda-tanda Kristus pada tubuh mereka. Dan juga adalah salah untuk menyebut mereka sebagai orang-orang yang ignoran. Siapa yang pada masa itu tidak mengenal Athanasius? Athanasius yang merupakan tokoh yang sangat dominan berbicara di dalam konsili Nisea adalah seorang ahli retorika, seorang yang sangat terpelajar, berbicara dengan sangat lancar dan sangat memikat dengan menggunakan bahasa-bahasa retorika yang sangat-sangat menawan. Jadi sebutan bahwa mereka yang hadir di dalam konsili Nisea adalah ordinary dan ignorant men simply merupakan sebutan yang tidak tepat. Tapi saudara ingat, ini bukanlah sebuah sidang yang keputusannya ditetapkan oleh political power, kekuasaan politik yang dipegang oleh Kaisar Konstantinus. Kaisar Konstantinus hanya memfasilitasi diadakannya konsili Nisea, tapi dia tidak membuat keputusan terkait dengan doktrin apa yang harus diputuskan di dalam konsili itu. Itu harus jelas, harus jelas. Nah, di screen sekarang kita melihat rumusan pengakuan iman Nisea tahun 325 Masehi. Dan pada screen presentasi ini saudara lihat ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Nanti saya akan jelaskan apa yang menjadi masalah dengan tulisan yang berwarna merah. Kami percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi ini bicara tentang Bapa. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, yang diperanakan sebagai anak tunggal Bapa, dari substansi dalam kurung usia, bahasa Yunani, dari substansi Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dijadikan. Jadi Kristus tidak diciptakan, tapi diperanakan secara kekal. Ini sebenarnya adalah ungkapan yang Yesus gunakan di dalam Yohanes pasal 5. Diperanakan bukan diciptakan, konsubstansial dengan Bapa, satu esensi, satu substansia, homoousios dengan Bapa. Melalui dia segala sesuatu menjadi ada, baik segala yang di surga maupun segala yang di bumi, yang demi kita umat manusia dan demi keselamatan kita turun dan berinkarnasi dan menjadi manusia, menderita dan bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, dan kepada Roh Kudus. Titik. Jadi saudara lihat sampai di sini sebelum saya baca lanjutan. Rumusan pengakuan iman Nisea itu adalah rumusan yang isi atau kerangka besarnya bersifat trinitarian. Jadi bicara tentang Bapa, bicara tentang Anak, bicara tentang Roh Kudus. Nah, memang di dalam alokasi penjelasannya lebih banyak bicara tentang Anak karena memang kontroversi yang sedang ditangani adalah kontroversi Arius
yang menolak kealahan Yesus. Jadi ini bukan konsili yang orang adakan untuk memutuskan Yesus menjadi Tuhan di dalam konsili ini. No. Itu adalah mitos, dongeng, fiksi yang dijual oleh Dan Brown di dalam The Da Vinci Code yang secara tidak berotak diteruskan oleh para apologet Muslim. Yesus baru diangkat menjadi Tuhan dalam konsili Nisea. Itu goblok. Orang-orang yang datang bersidang ini mereka percaya Yesus Tuhan. Tetapi karena ada kontroversi terkait muncul ajaran sesat bernama Arianisme yang menolak ketuhanan Yesus, maka sidang besar ini diadakan. Jadi bagaimana ceritanya di dalam sidang ini baru orang mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Itu butuh kegoblokan satu pabrik untuk orang berkesimpulan begitu. Nah, lanjutkan. Tetapi mereka yang berkata ini adalah pernyataan untuk melawan ajaran sesat. Tetapi mereka yang berkata ada satu waktu di mana ia tidak ada, ini ajaran Arius, bahwa pernah ada masa di mana Yesus tidak ada, anak tidak ada. Dan sebelum diperanakan dia tidak ada, dan bahwa ia menjadi ada karena ketidakadaan, dan yang mengatakan bahwa anak Allah adalah dari hipostasis atau usia yang lain, atau yang dapat berganti atau yang dapat berubah, mereka ini dikutuk oleh gereja yang am dan apostolik. Jadi klausa-klausa terakhir setelah Roh Kudus itu merupakan penolakan terhadap ajaran sesat yang dipopularkan oleh Arianisme. Bahwa Yesus pernah ada masa di mana dia tidak ada, pernah ada masa di mana anak tidak ada, dia diciptakan sebagai ciptaan yang suluk. Nah, saudara ingat ajaran ini diteruskan oleh para saksi Yehova. Diciptakan sebagai ciptaan yang suluk, yang nanti melalui anak, melalui Yesus, segala sesuatu yang lain diciptakan. Nah, jadi klausa-klausa yang paling bawah itu dimaksudkan untuk menolak atau mengutuk ajaran sesat yang diajarkan oleh Arius. Sekarang perhatikan beberapa masalah yang muncul di dalam rumusan ini. Pertama, saudara harus ingat, setiap kalimat atau proposisi di dalam rumusan Nisea tahun 325 Masehi bersifat afirmatif, artinya menegaskan secara positif ajaran yang benar itu apa. Dan bersifat resistensif, menolak sesuatu, menolak ajaran sesat. Dalam konteks itu terutama menolak ajaran Arianisme. Di dalam konsili itu, Athanasius menjelaskan bahwa klausa dari substansi Bapa, saudara perhatikan di sini, warna merah yang di atas ini, dari substansi Bapa, usia substansi Bapa, digunakan karena menurut Athanasius, kalau kita sekadar menggunakan dari Bapa, maka kaum Arian tidak ada masalah dengan itu. Karena mereka percaya semua ciptaan memang berasal dari Bapa. Itulah sebabnya mereka menambahkan satu kata di situ, substansi dalam kurung usia, dari substansi Bapa. Dan kata ini memang dimaksudkan untuk menolak ajaran sesat Arianisme. Jadi kalau sekadar mengatakan Yesus berasal dari Bapa, para penganut Arianisme tidak ada masalah. Karena mereka percaya Yesus ciptaan dan semua ciptaan berasal dari Bapa. Maka di dalam konsili ini, mereka menambahkan kata yang sangat penting ini. Substansi, dalam bahasa Yunaninya usia, keluar dari substansi Bapa. Artinya satu hakikat dengan Bapa, homoousios dengan Bapa. Nah, perhatikan kutipan dari Robert Letham di bawah. Dan ini akan membungkam banyak sekali kritikan dari orang-orang yang tidak paham apa-apa, tapi mangap latah untuk menyerang doktrin Tritunggal. Para uskup dipaksa dalam konsili itu untuk menggunakan istilah-istilah dari luar Alkitab untuk menyampaikan makna kitab suci, karena menyadari bahwa bahasa atau ungkapan-ungkapan langsung dari Alkitab tidak dapat membedakan makna tersebut dari ajaran palsu. Ya, misalnya kalau saudara baca Injil Yohanes,
Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Nah, orang-orang Arian tidak ada masalah dengan pernyataan itu. Karena mereka tetap akan menafsirkan itu dalam pengertian Yesus adalah ciptaan yang berasal dari Bapa. Itu sebabnya diperlukan satu kata yang lain yang secara akurat merangkum totalitas ajaran Alkitab mengenai siapakah Yesus dan untuk membungkam para pengajar sesat ini. Jadi kalau you mengeluh tentang istilah itu tidak berasal dari Alkitab, pertama you sedang mengeluh tentang sesuatu yang tidak substansial, dan yang kedua you tidak mengerti tentang kepentingan dari istilah itu di dalam konteks sejarah gereja. Sebab para pengajar sesat ini lihai di dalam memutarbalikan ajaran kitab suci. Jadi semata-mata menggunakan istilah yang persis sama dari Alkitab, itu tidak menolong saudara untuk membedakan mana ajaran yang sehat dan mana ajaran yang tidak sehat. Di dalam konteks itu, untuk membedakan secara tegas tentang kesetaraan hakikat keilahian Yesus dengan Bapa, maka mereka harus menggunakan satu istilah lain yang dimengerti oleh para pengajar sesat ini sebagai pembeda yang jelas dengan ajaran sesat yang mereka ajarkan. Di dalam konteks sejarah gereja, para bapak gereja dipaksa untuk menggunakan istilah-istilah dari luar Alkitab supaya mereka bisa membedakan secara jelas yang mana ajaran yang sehat dan yang mana ajaran yang tidak benar. Karena kalau you sekadar kuota Alkitab, mereka punya tafsiran sendiri. Mereka punya tafsiran sendiri. Jadi itu tidak akan menolong sama sekali. Tetapi masalahnya adalah di klausa paling terakhir, kalau saudara perhatikan, huruf warna merah di yang bawah, anak Allah adalah hipostasis atau usia yang lain. Ini menjadi masalah karena begini, di dalam konteks pada masa itu, termasuk mulai dari masa Tertullianus, kata hipostasis dan kata usia itu digunakan secara sinonim, baik untuk bicara tentang pribadi maupun bicara tentang esensi. Nah, di dalam konteks Konsili Nisea, yang dimaksudkan oleh rumusan pengakuan iman ini, ketika menggunakan kata hipostasis dan usia, yang dimaksudkan adalah bicara tentang esensi yang sama dari Bapa dan Yesus. Itu maksudnya. Tetapi di dalam Konsili Nisea itu karena hadir juga sejumlah uskup dari para penganut Sabelian, mereka merasa tidak ada masalah dengan klausa terakhir. Karena begini, karena Sabelianisme percaya bahwa Yesus dan Bapa bukan hanya satu usia, tapi juga pribadi yang sama. Nah, mereka merasa ditolong karena kata usia dan kata hipostasis digunakan secara sinonim di dalam konteks masa itu, baik untuk bicara tentang pribadi maupun bicara tentang esensi. Itu sebabnya mereka tidak ada masalah berpikir bahwa mereka ditolong oleh klausa terakhir itu. Padahal kalau saudara perhatikan, kalau mengerti Konsili Nisea, diisi Konsili Nisea, pengakuan iman Konsili Nisea, di dalam konteks kontroversi melawan Arianisme, maka jelas Konsili Nisea mengasumsikan perbedaan pribadi antara Bapa dan Anak. Itu no question asked, tidak ada pertanyaan soal itu. Mereka tidak berdiskusi di situ tentang apakah Yesus dan Bapa pribadi yang berbeda atau tidak. Itu sudah diasumsikan. Karena para penganut Arianisme pun percaya Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda. Yang ditolak oleh para penganut Arianisme adalah Yesus dan Bapa punya substansi yang sama. Itu sebabnya rumusan Konsili Nisea tidak lagi mempersoalkan soal perbedaan pribadi antara Bapa dan Anak. Karena ingat, yang sedang dilawan adalah Arianisme. Yang dipersoalkan di dalam konsili itu adalah apakah Yesus dan Bapa hakikatnya sama dan setara atau tidak. Jadi rumusan Konsili Nisea, meskipun tidak menyatakan secara jelas tentang perbedaan pribadi, bahkan menggunakan istilah hipostasis dan usia secara sinonim, tetapi jelas di dalam konteksnya Konsili Nisea bersifat trinitarian.
mengasumsikan perbedaan pribadi di dalam Trinitas itu. Karena yang didiskusikan saat itu bukan lagi soal perbedaan pribadinya, melainkan perbedaan substantianya, esensinya, hakikatnya. Jadi Konsili Nisea tidak ada masalah dengan proposisi pribadi yang berbeda. Tidak ada masalah. Sebab yang mereka perdebatkan adalah isu mengenai apakah Yesus lebih rendah dari Bapa atau sebaliknya. Atau mereka, Bapa dan Yesus memiliki substansi yang setara dan sehakikat. Dengan kata lain, ini saudara perlu perhatikan karena akhir-akhir ini termasuk Paul Zeng dan para penganut ajaran sesat Oneness Pentakostal, kalau saudara nonton presentasi mereka, kadang-kadang mereka bilang mereka tidak ada masalah dengan Konsili Nisea. Nah, sebenarnya yang mereka maksudkan adalah klausa paling terakhir itu. Karena klausa paling terakhir itu bisa ditafsirkan untuk Trinitarianisme, termasuk bisa ditafsirkan juga untuk Sabellianisme. Jadi mereka berpikir bahwa mereka tidak ada masalah dengan Konsili Nisea. Padahal itu completely salah. Karena bagaimana mungkin you membangun teologi Sabellian, teologi Oneness, dari proposisi-proposisi seperti ini. Misalnya, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang diperanakan sebagai anak tunggal Bapa dari substansi Bapa, bukan diperanakan, bukan dijadikan satu hakikat dengan Bapa, melalui dia segala sesuatu ada, baik segala yang di surga maupun segala yang bumi, yang demi kita umat manusia dan demi keselamatan kita turun dan berinkarnasi menjadi manusia, menderita, bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke surga, dan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Allah dari Allah, terang dari terang. Posisi itu tidak menolong, pernyataan itu, proposisi-proposisi itu tidak menolong teologi Sabellianisme, termasuk tidak menolong teologi Oneness Pentakostal. Jadi kalau para penganut Oneness Pentakostal dan para penganut Sabellian, karena berdasarkan klausa terakhir ini, anak Allah dari hipostasis atau usia yang lain, yang digunakan secara sinonim, lalu mereka kasih tahu saudara bahwa mereka tidak ada masalah dengan Konsili Nisea, mereka sebenarnya tidak mengerti apa-apa, bukan hanya soal konteks lahirnya Konsili Nisea, melainkan isi pengakuan iman Nisea di dalam totalitasnya. Sebab proposisi-proposisi yang saudara baca mengenai anak di dalam pengakuan iman Nisea bukan hanya, memang pada waktu itu terutama menolak Arianisme, tapi bukan hanya menolak Arianisme, tapi juga secara tidak langsung menolak Sabellianisme dan menolak Oneness Pentakostal yang baru muncul belakangan. Jadi saudara tidak bisa mendapatkan pertolongan dari isi pengakuan iman Nisea kalau saudara adalah seorang Sabellian atau kalau saudara adalah seorang Oneness Pentakostal. Sebab mendasarkan pertolongan semu itu semata-mata berdasarkan sinonimiti dari istilah hipostasis dan usia, itu tidak menolong saudara sama sekali. Tidak menolong saudara sama sekali. Nah, untuk informasi, karena masalah sinonimiti antara hipostasis dan usia itulah, maka tahun 381 diadakan lagi Konsili Nisea Konstantinopel yang membuat perbedaan jelas antara hipostasis diartikan sebagai pribadi dan usia diartikan sebagai esensi being. Jadi tres hypostases mia usia, 3 pribadi, 1 esensi. Nah, pembedaan itu baru dibuat secara jelas di dalam Konsili Nisea Konstantinopel. Tetapi bukan berarti isi pengakuan iman Nisea 325 itu adalah pengakuan iman yang Sabellianistik atau modalistik. No, itu kesimpulan yang sama sekali tidak bisa didukung dengan cara apapun, baik dari konteksnya maupun dari keseluruhan isi Konsili Nisea. Sekarang kita berpindah ke Tertullianus setelah kita mendapatkan penerangan yang cukup detail tadi mengenai apa yang terjadi di Konsili Nisea dan isi dari Konsili Nisea. Apakah Tertullianus mengajarkan pandangan yang berbeda, kerangka Trinitarian yang berbeda sebagaimana yang dirumuskan di dalam Konsili Nisea?
seperti yang dikemukakan oleh Dr. Wimpi Lintuuran. Nah, sebentar saya minum dulu. Pertama, saudara harus perhatikan, Tertullianus adalah bapak gereja Latin. Dan dia berjasa di dalam mengemukakan banyak istilah-istilah penting yang digunakan di dalam sejarah gereja selanjutnya, seperti yang nanti akan saya perlihatkan. Termasuk disebut sebagai one of the greatest men of Christian antiquity. Salah seorang tokoh yang paling besar, paling agung di dalam kekristenan kuno. Nah, tulisannya yang relevan, tadi saya katakan saya punya buku dari Tertullianus. Karya lengkap Tertullianus, semua tulisannya yang masih survive, itu saya punya. The Complete Works of Tertullian. Saya punya buku itu. Tetapi tulisan Tertullianus, risalahnya yang relevan dengan isu ini, adalah apa yang disebut atau yang dikenal dengan Adversus Praxeas di dalam bahasa Latin, atau Against Praxeas di dalam bahasa Inggris, atau melawan Praxeas di dalam bahasa Indonesia. Nah, Praxeas ini siapa? Praxeas ini adalah seorang penganut modalisme yang mengajarkan ajaran sesat ini di Roma. Dan mengenai Praxeas, saudara perhatikan kutipan dari Adversus Praxeas di bab 1. Mengenai Praxeas, Tertullianus menulis, Praxeas melakukan 2 pelayanan kepada setan di Roma. Saudara perhatikan kata-kata ini. Praxeas memberikan 2 jenis pelayanan kepada setan di kota Roma. Jadi kalau Joshua Teu ada di hadapan Tertullianus pada masa itu, Joshua Teu disebut oleh Tertullianus sebagai pelayan setan. Ini bukan kata-kata saya. Jadi kalau Dr. Wimpi Lintuuran dan Joshua Teu mau bicara tentang Tertullianus, seakan-akan Tertullianus bisa sedikit menolong posisi Joshua Teu. Dengarkan Joshua Teu, menurut Tertullianus Anda adalah seorang pelayan setan. This Praxeas did a twofold service for the devil at Rome. Dia mengusir, menarik pergi nubuat dan membawa ajaran sesat, membawa masuk ajaran sesat. Dia mengusir Roh Kudus dan menyalibkan Bapa. Nah, kenapa Tertullianus menulis begini? Dia menulis begini karena sebagai seorang modalis, seorang Sabelian, dia mengajarkan bahwa Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Jadi satu pribadi, hanya tampilannya saja, fungsinya, manifestasinya yang berbeda. Nah, Tertullianus menyebut ajaran itu sebagai ajaran yang melayani setan. Ajaran yang melayani setan. Itu di dalam Adversus Praxeas bab yang pertama. Dan secara keseluruhan, kita tidak ada waktu untuk membaca satu persatu apa yang ditulis oleh Tertullianus, karena Adversus Praxeas itu ditulis dalam 31 pasal. Jadi kita akan sampai besok pagi kalau kita bahas seluruh isi dari tulisan Adversus Praxeas. Tapi intinya adalah dari seluruh isi Adversus Praxeas yang 31 pasal itu, Tertullianus memaksudkan tulisan itu untuk meletakkan argumen-argumen yang membedakan pribadi-pribadi Trinitas. Bapa pribadi yang berbeda dari anak, anak pribadi berbeda dari Roh Kudus, Roh Kudus berbeda pribadi yang berbeda dari Bapa. Perbedaan-perbedaan ini atau distingsi-distingsi inilah yang dihilangkan oleh Sabelianisme, oleh modalisme yang diajarkan oleh Praxeas yang dilawan oleh Tertullianus. Dan dalam konteks kontroversi yang sekarang, perbedaan-perbedaan pribadi inilah yang dihilangkan oleh Joshua Teu, Paul Zeng, dan para penganut Yohanes Pentakostal. Jadi pada abad kedua memasuki abad ketiga, Tertullianus telah meletakkan argumen-argumen yang solid untuk memperlihatkan perbedaan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun dia tetap menegaskan
bahwa kekristenan hanya percaya satu Tuhan. Tuhan yang Esa itu menyatakan Tuhan yang Esa itu berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu saudara baca di dalam 31 pasal dari Adversus Praxean. Dan saudara perhatikan bagaimana dia menyebut ajaran yang menolak doktrin Trinitas, ajaran Sabellian atau modalistik yang menolak doktrin Trinitas. Ini kata-kata dari Tertullianus. Para antikris itu, jadi dia menyebut Praxeas dan mereka yang mengajarkan ajaran sesat sebagai para antikris, dos antikris yang menyangkali Bapa dan Anak. Mereka menyangkali Bapa ketika mereka berkata Bapa adalah pribadi yang sama dengan Anak, dan mereka menyangkali Anak ketika mereka menganggap Anak sebagai pribadi yang sama dengan Bapa. Dan dengan demikian mereka memberikan kepada Bapa dan Anak hal-hal yang tidak merupakan milik mereka dan mengambil pergi atau merampas dari Bapa dan Anak hal-hal yang menjadi milik mereka. Perhatikan, Tertullianus menyebut Praxeas yang mengajarkan modalisme yang juga nanti muncul di dalam ajaran Sabellianisme, modalisme atau Sabellianisme yang tidak lain tampilan masa kininya adalah Oneness Pentakostal sebagai para antikris. Jadi Yosuateu kalau hidup pada abad kedua, abad ketiga di hadapan Tertullianus, Tertullianus akan menyebut Yosuateu sebagai antikris. Antikris karena Yosuateu menyamakan Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan dalam kata-kata Tertullianus, Yosuateu merampas apa yang menjadi milik dari Bapa dan Anak. Perbedaan-perbedaan pribadi itu dirampas, kemudian dilebur menjadi satu pribadi ketika kitab suci tidak mengajarkan demikian. Kalau saudara baca 31 pasal itu, argumen demi argumen dikemukakan oleh Tertullianus dari kitab suci. Dari kitab suci. Jadi dia tidak memberikan argumen filosofis yang tidak berasal dari kitab suci, tapi dia quote bagian demi bagian demi bagian demi bagian untuk memperlihatkan bahwa kitab suci mengajarkan Tuhan yang Esa itu berkeberadaan di dalam 3 pribadi yang berbeda. Dan itulah sebabnya dia menyimpulkan mereka yang menolak doktrin Trinitas adalah mereka yang layak disebut sebagai para antikris. Para antikris. Dan dia mengutip itu dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12. Kutipan ini berasal dari pasal 31 Adversus Praxean. Yang menarik adalah ini baru awal abad ketiga. Masih jauh dari Konsili Nisea abad keempat. Tapi pada awal abad ketiga, Tertullianus telah menyebut doktrin Trinitas sebagai Katolik doktrin, doktrin yang am, pasal 4. Dan dia menyebutnya sebagai aturan iman yang am, Catholic Rule of Faith, aturan iman yang am. Dan dia juga menyebut doktrin Tritunggal sebagai the beginning of the gospel, permulaan Injil. Bahkan doktrin ini sudah ada sebelum ada ajaran sesat apapun, jauh sebelum Praxeas hidup. Nah ini sebelum kita lanjutkan, ini mengingatkan saya akan Athanasius di dalam Konsili Nisea terhadap para bishop yang menganut Arianisme, Arius dan para pengikutnya. Athanasius mengajukan pertanyaan ini. Berapa banyak bapak gereja yang bisa kamu kutip untuk mendukung ajaranmu? How many fathers you can cite to support your phrases? Berapa banyak bapak gereja terdahulu yang bisa kamu kutip untuk mendukung ajaran sesatmu? Itu adalah pertanyaan retoris yang jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satu bapak gereja pun yang pernah mengajarkan ajaran sesat seperti yang diajarkan oleh Arianisme. Termasuk tidak ada satu bapak gereja pun
yang mengajarkan ajaran sesat seperti yang diajarkan oleh Praxeas, itu terindikasi dari apa yang dikemukakan oleh Tertullianus di sini. Termasuk tidak ada satu bapak gereja pun yang pernah mengajarkan ajaran seperti yang diajarkan oleh Ones Pentakostals. Jadi mereka ini mau bicara sejarah gereja. Silakan kutip bapak gereja mana yang pernah mengajarkan Ones Pentakostals. Silakan. Silakan. You tidak akan temukan. Saudara sudah ikut presentasi saya terdahulu. Saya presentasikan pandangan bapak-bapak gereja mulai dari akhir abad pertama sampai dengan abad keempat konsili Nisea. Bapak gereja demi bapak gereja demi bapak gereja demi bapak gereja yang mereka tulis adalah rumusan-rumusan atau formulasi-formulasi yang trinitarian. Dan itu sebabnya tidak heran bahkan pada abad kedua memasuki abad ketiga Tertullianus sudah menyebut doktrin ini sebagai Katolik doktrin, bukan Katolik bukan berarti gereja Katolik ya, tapi doktrin yang doktrin yang universal, diterima secara universal di berbagai gereja, di berbagai wilayah pada masa itu. Leta menyatakan, kontribusi-kontribusi Tertullianus jelas dan penting. Sebagai yang pertama menggunakan trinitas persona, termasuk dia juga menggunakan istilah substansi untuk bicara tentang Tritunggal. Ia menetapkan agenda bagi gereja barat dan tidak tertandingi sampai masa Agustinus. Doktrin Tritunggal nanti baru diformulasi dengan sangat baik oleh Agustinus. Pemikirannya jelas dan mendahului masanya dan menulis bahwa anak berasal dari substansi Bapa. Saudara ingat di dalam Konsili Nisea, dikatakan anak berasal dari usia, substansi, esensi Bapa. Itu sudah dikemukakan oleh Tertullianus pada awal abad ketiga. Anak berasal dari substansi Bapa, de substantia patris di dalam bahasa Latin. Dan bahwa Roh Kudus diutus dari Bapa melalui anak, a patre per filium. Ia menciptakan, maksudnya Tertullianus menciptakan fraseologi, istilah-istilah yang kemudian dikembangkan untuk mempertimbangkan hubungan-hubungan antara ketiganya. Secara khusus dengan menunjukkan distingsi-distingsi pribadi yang nyata dalam Trinitas. Ia menegakkan suatu penghalang bagi modalisme. Ia menegakkan suatu penghalang bagi modalisme. Menegakkan suatu penghalang bagi Sabellianisme, menegakkan suatu penghalang bagi Ones Pentakostalisme. Jadi bagaimana ceritanya? You membahas tentang Tertullianus untuk membuat posisi ajaran sesatmu, wahai Yosua Teu, terlihat lebih menarik untuk dijual. You kalau hidup di hadapan Tertullianus pada masa itu, dia sebut kamu sebagai antikris, dia sebut kamu sebagai pelayan setan. Jadi kamu mau pergi kepada Tertullianus untuk menolong posisimu? Ajaran Tertullianus sejalan dengan kerangka isi Konsili Nisea yang trinitarian. Sekali lagi, ajaran Tertullianus sejalan dengan kerangka isi Konsili Nisea yang trinitarian, termasuk sejalan dengan penekanan utama Konsili Nisea mengenai kesetaraan hakikat Bapa dan Anak. Nah, sampai di sini terkait dengan pernyataan Dr. Wimpi Lintuhurat bahwa ajaran Tertullianus dan Konsili Nisea berbeda. Saya tidak tahu berbedanya di mana dan ajaran apa yang berbeda dengan Konsili Nisea. Tapi sejauh itu menyangkut doktrin Trinitas, bisa dibuktikan tanpa ambigu bahwa ajaran Tertullianus sejalan dengan penekanan trinitarian dari Konsili Nisea. Bahkan istilah substantia, usia, yang digunakan di dalam Konsili Nisea itu berasal dari Tertullianus. Tertullianus yang bicara tentang anak berasal dari substantia, usia Bapa. Dan istilah itu, fraseologi itu digunakan di dalam Konsili Nisea. Itu Tertullianus menulis awal abad ketiga loh. Konsili Nisea muncul pada paro pertama
memasuki paruh kedua dari abad keempat. Hampir 100 tahun sebelum Konsili Nisea. Jadi, you bicara tentang perbedaan ajaran Tertullianus yang mana dengan ajaran Konsili Nisea, Pak Dr. Wimpi Lintuuran. Yang mana? Nah, memang saya aware bahwa ada orang-orang seperti Robert Letham yang menyatakan bahwa ada kesan subordinisme di dalam ajaran Tertullianus mengenai Bapa dan mengenai Anak dan Roh Kudus. Tetapi bahkan Robert Letham yang sama di dalam buku ini menyatakan bahwa di dalam teologi Tertullianus mengenai Tritunggal, hierarki itu tidak mengindikasikan inferioritas hakikat. Tidak mengindikasikan bahwa hakikat Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu lebih rendah dari hakikat Bapa. Sama sekali tidak. Itu sebabnya saya bertanya kepada Dr. Wimpi Lintuuran, ajaran Tritunggal dari Tertullianus yang mana yang berbeda dari ajaran Trinitarian, pengakuan iman yang Trinitarian di dalam Konsili Nisea? Yang mana? Yang mana? Jangan bicara tentang indikasi subordinisme. Saya tahu tentang itu. Saya tahu tentang itu. Tetapi sejauh itu menyangkut distingsi antara pribadi dengan pribadi yang lain, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tertullianus meletakkan pembedaan yang jelas dengan argumen biblikal yang solid. Termasuk dia bicara tentang kesetaraan hakikat antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pada saat yang sama, dia juga menolak implikasi triteisme. Dengan jelas di dalam Adversus Praxean, Tertullianus bilang bahwa Tuhan yang Esa dengan 3 pribadi yang berbeda itu tidak berarti kita percaya Allah atau Lords atau Gods. No. Kita bukan politeis. Jadi ajaran yang mana yang berbeda dari Konsili Nisea? Yang mana? Saya bertanya kepada Anda, Dr. Wimpi Lintuuran. Kutip bagi saya tulisan Tertullianus yang mengindikasikan bahwa ajaran Tritunggalnya itu berbeda dari penekanan isi Trinitarian kerangka pengakuan iman di Konsili Nisea. Kutip bagi saya. Karena saya membaca Adversus Praxean, dan yang relevan dengan isu yang sedang didiskusikan sekarang adalah Adversus Praxean. Kutip bagi saya. Dari Adversus Praxean yang 31 pasal itu yang mengindikasikan perbedaan ajaran Tertullianus dengan isi Konsili Nisea. In fact, isi Konsili Nisea berhutang kepada fraseologi dari Tertullianus. Tetapi memang Tertullianus berbeda dengan Konsili Nisea dalam hal ia telah menegaskan perbedaan pribadi Tritunggal yang sayang sekali ambigu. Karena bukan ambigu bahwa Konsili Nisea tidak membedakan pribadi Bapa dan Anak, bukan soal itu. Ambigu pada level semantik. Karena di dalam konteks Konsili Nisea, tadi sudah saya jelaskan, kata hipostasis dan kata ousia digunakan secara sinonim. Jadi ambigunya di situ, tapi pada level substansi isi doktrinalnya, Konsili Nisea tidak ambigu. Konsili Nisea itu Trinitarian. Hanya saja penggunaan semantiknya menimbulkan ambiguity untuk ditafsirkan seakan-akan bisa mendukung posisi Sabellianisme. Dan karena itu, Konsili Nisea Konstantinopel tahun 381 membereskan ambiguitas semantik itu. Jadi bedakan antara ambiguitas semantik dengan ambiguitas isi. Konsili Nisea tidak ambigu dalam hal penekanannya yang Trinitarian, tetapi ambigu dalam penggunaan semantik karena masih menggunakan kata hipostasis dan ousia secara sinonim. Dan ambiguitas semantik itulah yang dibereskan di dalam Konsili Nisea Konstantinopel. Jadi saya harap itu jelas. Dan saudara-saudara, persoalan semacam ini jangan biarkan orang-orang semacam itu hanya sekadar mengemukakan satu pernyataan yang umum, memberi nama buruk kepada Konsili Nisea, memberi nama buruk kepada doktrin Tritunggal, lalu mereka sudah bersenang-senang dengan ajaran sesat mereka.
Hei para pengikut antikris, para pelayan setan, berhenti mendiskreditkan ajaran Tritunggal yang telah diterima secara universal di dalam sejarah gereja. Di dalam sejarah gereja. Dan berhenti playing victim. Kalianlah yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan kontroversi. Ajaran ini sudah ada di dalam gereja sepanjang sejarah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Philip Schaff ketika menggambarkan tentang konsili Nisea. Dia mengawalinya dengan pernyataan ini. The church always believe in the Trinity of Revelation and confess its faith by baptism into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ini Philip Schaff, siapa yang tidak tahu? Ini pakar sejarah gereja. Ini leading authority dalam church history, sejarah gereja. Dan dia menyatakan gereja selalu percaya akan Trinitas. Nah, orang ini bukan berarti dia tidak tahu bahwa antara Origenes dan Tertullianus ada perbedaan, antara Tertullianus dan Irenaeus ada perbedaan tertentu. Tahu, tetapi ajaran Trinitas itu dianut secara universal oleh bapak-bapak apostolik akhir abad pertama memasuki paruh kedua abad kedua, dianut juga oleh bapak-bapak gereja mulai dari paruh kedua abad kedua sampai dengan seterusnya ketika konsili Nisea muncul, konsili Konstantinopel muncul dan seterusnya. Gereja selalu sepanjang sejarah percaya akan doktrin Trinitas. Gereja selalu di dalam sejarah percaya akan doktrin Trinitas. Jadi siapa yang mengatakan kepadamu bahwa doktrin Trinitas itu baru diciptakan pada abad keempat? Dia adalah pendusta, dia adalah pembohong, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Sebab saya telah memperlihatkan kutipan demi kutipan mulai dari akhir abad pertama sampai dengan abad keempat konsili Nisea. Bapak-bapak gereja secara universal percaya dan mengajarkan doktrin Tritunggal. Bahkan saudara tahu kenapa pada abad kedua, abad ketiga Tertullianus sudah menyebut doktrin itu doktrin yang Katolik, yang am. Karena memang doktrin itu dianut secara universal di berbagai gereja, di berbagai tempat pada masa itu. Maka disebut dengan sebutan Katolik doktrin. Doktrin yang am atau Catholic rule of faith. Aturan iman yang universal, yang am. Jadi berhenti membeli omong kosong bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada konsili Nisea dan Trinitas baru dirumuskan pada konsili Nisea, itu simply omong kosong. Simply omong kosong. Doktrin Trinitas diajarkan dan diterima dan dipercaya secara universal di dalam kekristenan sepanjang masa, sejak masa para rasul. Nah, para pengajar sesat, Warnes Pentakostal, Sabelian, modalis, kutip bagi saya, satu saja, bapak gereja atau bapak apostolik yang mendukung ajaran sesatmu, kutip bagi saya, satu bagian dari bapak apostolik, tulisan bapak apostolik, bapak gereja yang mendukung ajaran sesatmu, yang kalau kutipan itu dimengerti dalam terang seluruh pemikirannya, maka kutipan itu menyatakan bahwa modalisme itu mendapat dukungan dari Alkitab dan dipercaya di dalam gereja dan dianut di dalam gereja. No. Sejak awal kemunculannya, modalisme, Sabelianisme, termasuk Warnes Pentakostal yang muncul pada abad ke-20, awal abad ke-20, sejak kemunculannya langsung dikenali sebagai ajaran sesat. Seperti halnya Arianisme, sejak kemunculannya langsung dikenali sebagai ajaran sesat. Mengapa? Karena gereja telah punya pengakuan iman, doktrin yang universal. Doktrin Tritunggal adalah doktrin yang universal. Ketuhanan Yesus adalah doktrin yang universal. Jadi barang siapa muncul di dalam sejarah dan mengajarkan yang berbeda, dia langsung dikenali sebagai pengajar sesat. Dan memang tidak ada satupun bapak gereja yang bisa dikutip untuk mendukung ajaran sesat ini. Yosua Teu, silakan.
Kutip bagi saya, tulisan Bapak Gereja, Bapak Apostolik, yang di dalam terang keseluruhan pemikirannya, bisa menggunakan kutipan itu untuk mendukung ajaran sesatmu. Kamu tidak akan temukan satupun. Dan bukan baru sekarang tantangan ini diberikan. Pada abad keempat, di dalam konsili Nisea, Arius dan para bisop penganut Arianisme ditantang juga oleh Athanasius. Berapa banyak Bapak Gereja yang bisa kamu kutip untuk mendukung ajaran sesatmu? Tidak satupun. Bukan hanya abad keempat, di dalam konsili Nisea, pada abad kedua, Tertullianus sudah menyatakan bahwa doktrin Tritunggal adalah the beginning of the gospel. Dan menyebutnya sebagai Katolik doktrin. Doktrin yang ham. Dan menyebutnya juga sebagai Catholic rule of faith. Aturan iman yang universal. Oke, saya sampai di sini. Saya akan matikan screen sharingnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berhati-hati untuk mendengar pernyataan historis terkait dengan sejarah gereja atau terkait dengan sejarah doktrin Tritunggal. Jangan membiarkan siapapun juga membodohi engkau dengan mengatakan kepadamu bahwa doktrin Tritunggal menimbulkan pertikaian, menimbulkan kontroversi. No. Gereja punya hak untuk menegaskan ajaran yang sehat di dalam gereja. Jadi kalau ajaran itu telah diterima, diajarkan di dalam gereja secara universal, lalu muncul ajaran sesat, kemudian ajaran sesat ini dilawan, mendadak para pengajar sesat ini bilang, orang-orang ini menimbulkan kontroversi. Hah? Kamu manusia gila atau manusia waras? Kamu yang muncul dengan ajaran nyeleneh, begitu gereja mengidentifikasi itu sebagai ajaran yang menyimpang, mendadak kamu playing victim. Jadi yang salah adalah konsili Nisea, yang salah adalah doktrin Tritunggal. Berhenti playing victim, dan sudahlah Pak Joshua Teo. Anda sudah kalah di dalam berargumen. Dan sejarah telah menjadi saksi yang tidak bisa dibantah mengenai kepecundangan para pengajar sesat. Tidak ada pengajar sesat manapun yang survive dan mendapatkan perhatian. Mereka mendapatkan perhatian sementara, menimbulkan pertikaian, kontroversi, menimbulkan luka di hati para orang-orang percaya. Kemudian mereka menghilang, lalu nanti ada setan yang membangkitkan lagi orang-orang yang membangkitkan kembali ajaran-ajaran sesat itu. Kemudian mereka playing victim, kami dizolimi, kami diperlakukan tidak adil, kami tidak dikasihi dengan kasih Kristus. Kristus tidak menyuruh orang Kristen mengasihi ajaran sesat. Ya, Kristus tidak menyuruh orang Kristen mengasihi ajaran sesat. Dan Kristus dan para rasul menyuruh supaya ajaran sesat disebut sebagai ajaran sesat, dan para pengajar sesat disebut sebagai para pengajar sesat, dan para nabi palsu disebut sebagai nabi palsu. That's it. Terima kenyataan itu. Kalau Anda mau tetap mengajarkan ajaran sesat dan binasalah di dalam kesesatanmu, tapi jangan pernah playing victim dengan menyalahkan konsili Nisea dan menyebut doktrin Tritunggal sebagai pemicu kontroversi. Andalah yang memicu kontroversi, bukan doktrin Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan saya akhiri sampai di sini.